Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Istoratu Anding di channel ini. Terima kasih sudah join dan mengklik tombolnya. Selamat datang di channel ini. Semoga teman-teman bisa menikmati pembahasan pada video kali ini. Karena pembahasan pada kali ini adalah pembahasan yang cukup menarik. Dan ini adalah mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman juga yang sedang menonton saat ini. Apakah pajak bisa memenjarakan kita? Ketika pertanyaannya apakah pajak bisa memenjarakan kita? Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Kenapa ya dan kenapa tidak? Kenapa ya? Karena di dalam pajak itu ada yang namanya sanksi administrasi. Jadi ketika teman-teman tidak memenuhi apa yang menjadi ketentuan sanksi administrasi, maka teman-teman pasti akan berujung di pidana dan bisa dipenjarakan. Kenapa tidak? Tidak kalau teman-teman benar-benar patuh dalam mengikuti setiap hukum pajak, mengikuti setiap pelaporan pajak, mengikuti setiap pembayaran pajak. Jadi teman-teman bisa terhindar karena teman-teman adalah merupakan seorang wajib pajak yang sangat patuh misalnya. Oke, kenapa seseorang bisa dipenjarakan karena pajak? Kenapa? Karena di dalam pajak yang seperti yang saya bilang tadi, di dalam pajak itu ada yang namanya sanksi administrasi. Berbicara soal sanksi administrasi itu terdapat 4 bagian sanksi administrasi yang terdapat di dalam pajak. Yang pertama misalnya sanksi bunga, terus yang kedua kemudian sanksi denda, terus ada yang namanya sanksi kenaikan, terus yang berikutnya adalah sanksi pidana. Jadi pada video kali ini saya pengen mengupas tentang poin yang keempat, yaitu adalah sanksi pidana. Sanksi bunga misalnya, kenapa kita bisa dikenakan sanksi bunga? Karena di dalam pajak itu ketika kita terlambat melapor, ketika kita terlambat membayar, maka kita akan dikenakan sanksi bunga teman-teman semua. Jadi dengan persentase yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan yang kedua, sanksi denda. Biasanya kalau sanksi denda ini kita dikenakan ketika kita terlambat lapor. Misalnya pada SPT PPN kita terlambat lapor, sebenarnya lapornya misalnya di akhir bulan tanggal 30, karena kita lalai atau kita lupa akhirnya kita lapor di bulan berikutnya, maka kita akan dikenakan sanksi 500.000. Kemudian sama juga dengan SPT massa misalnya PPh 25 misalnya atau PPh 21. Itu kita juga ketika kita terlambat melapor atau terlambat membayar, kita juga akan dikenakan sanksi 100.000 dan demikian juga dengan sanksi-sanksi yang lainnya. Terus ada yang namanya sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan itu biasanya ketika kita melanggar telat lapor SPT tahunan atau kurang bayar, lebih tepatnya kurang bayar SPT tahunan, terus kemudian kita juga ditemukan dalam pemeriksaan ada berbagai macam hal yang mungkin kita lalai atau kita tidak teliti dalam menyusunnya, itu kita juga bisa dikenakan yang namanya sanksi kenaikan. Tapi pada video kali ini secara spesial saya akan membahas buat teman-teman semua mengenai sanksi pidana. Kenapa seseorang bisa dipidana gara-gara pajak? Yang pertama itu adalah ketika teman-teman tidak memiliki NPWP atau ketika teman-teman tidak melaporkan penjualan atau tidak melaporkan hasil dari usaha teman-teman kepada pajak. Misalnya teman-teman saat ini lagi menjalani sebuah bidang usaha misalnya mendirikan PT, mendirikan CV, PD atau mungkin juga teman-teman sebagai UMKM misalnya, teman-teman menjalani bisnis, teman-teman menjalani usaha setiap hari, tetapi pada setiap musim akhir tahun misalnya yang kita harusnya sudah siap-siap untuk melapor pajak pada bulan Maret dan April pada tahun berikutnya, teman-teman tidak melaporkan apa yang menjadi kewajiban teman-teman, maka teman-teman juga bisa akan dikenakan sanksi pidana. Atau teman-teman sebenarnya sedang menjalani bisnis dan sedang menjalani usaha, terus teman-teman memilih untuk tidak memiliki NPWP, padahal sudah memiliki penghasilan yang cukup di atas PTKP atau mungkin sudah penghasilannya sudah 4,8 miliar PPh final ataupun di atasnya. Terus teman-teman memilih untuk tidak mau membuat NPWP karena dengan alasan buat apa saya bayar pajak, toh pun juga ini kan bisnis saya bisa berjalan tanpa NPWP misalnya. Ketika suatu saat teman-teman membutuhkan NPWP dan dilihat rekam jejak teman-teman ternyata sudah memiliki usaha jauh atau pendapatan jauh sebelum teman-teman membuat NPWP, maka teman-teman akan siap menerima sanksi pidana juga gitu teman-teman. Jadi yang pertama kenapa kita bisa dipidana gara-gara pajak? Karena kita tidak memiliki NPWP atau karena kita tidak melaporkan hasil bisnis kita atau hasil penjualan kita atau hasil usaha kita di dalam pajak misalnya. Terus kemudian yang berikutnya kenapa kita bisa dipenjara? Karena kita menyalahgunakan NPWP misalnya.
Jadi penyalahgunaan NPWP juga bisa berujung pidana bagi setiap kita. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini pengen buat NPWP karena melamar pekerjaan, misalnya karena udah di zaman kayak sekarang ini sudah sangat sekali banyak sekali perusahaan yang mau menerima karyawan barunya dengan salah satu persyaratannya NPWP misalnya. Terus teman-teman dengan kebutuhan itu teman-teman buru-buru mendaftar NPWP. Ketika sudah memiliki NPWP, hati-hati sekali dalam menggunakan NPWP teman-teman. Jangan sampai teman-teman menyalahgunakan NPWP teman-teman bisa berujung pidana gitu. Di luar konteks pajak saja pun juga ketika kita menyalahgunakan NPWP kita juga bisa dipenjara. Kenapa? Karena mungkin teman-teman misalnya kita lagi mau minjam online atau pinjol kalau kata gaulnya anak muda sekarang, pinjaman online. Teman-teman mungkin salah satu persyaratannya adalah NPWP. Teman-teman memotret NPWP teman-teman kemudian upload di pinjaman online tersebut supaya teman-teman bisa mencairkan dananya misalnya. Terus kemudian di dalam perjalanan teman-teman tidak sanggup membayarnya pun juga akan rekam jejak teman-teman itu dari KTP, NPWP itu bisa dilacak teman-teman. Jadi mungkin di luar konteks pajak aja penyalahgunaan NPWP bisa kita berujung pada pidana hutang piutang misalnya. Di dalam pajak misalnya ketika kita memakai NPWP itu pada transaksi-transaksi non PPN hanya untuk mendapatkan PPN misalnya, itu juga bisa berujung pidana teman-teman semuanya. Terus kemudian yang masalah yang berikutnya yang bisa membuat kita semua dipidana atau dipenjarakan gara-gara pajak itu adalah yang berikutnya adalah ketika kita tidak melaporkan SPT tahunan kita. Jadi teman-teman semuanya sebagai pelaku usaha ataupun sebagai karyawan yang sudah dipotong PPh 21-nya atau sudah menyetorkan PPh 21-nya selama sebulan sekali terus 12 kali dalam 1 tahun. Terus pada akhir periode pajak teman-teman tidak melaporkan SPT teman-teman. Itu juga teman-teman bisa dikenakan sanksi dulu, sanksi bunga, sanksi denda, kemudian yang berikutnya teman-teman bisa dikenakan sanksi pidana dan teman-teman bisa dipenjarakan gara-gara teman-teman tidak melaporkan SPT. Jadi memang pajak itu susah-susah gampang. Gampang ketika kita merasa bodoh amat dengan pajak ya sudah, tetapi akan kelihatan susah ketika pada suatu saatnya nanti kita membutuhkan administrasi pajak misalnya, karena ketika kita teman-teman mungkin nanti suatu saat menjadi direktur atau direksi di dalam sebuah perusahaan, teman-teman harus mendirikan PT misalnya, rekam jejak itulah yang kantor pajak akan lihat gitu, rekam jejak teman-teman semuanya. Jadi saran dari saya, sekalipun saat ini kita mungkin dengan penghasilan yang lumayan, penghasilan yang belum mungkin besar-besar amat, karena gini, persepsi bayar pajak atau persepsi denda, persepsi bunga, persepsi pidana seseorang mengenai pajak itu cenderung teman-teman itu banyak sekali yang berpikiran bahwa itu hanya untuk direktur, itu hanya untuk direksi, itu hanya untuk konglomerat yang memang hartanya banyak, yang memang pendapatannya banyak. Jadi akhirnya mereka tidak bisa memanage dengan baik, ya udah mereka akhirnya tergilir mungkin di dalam kasus pidana misalnya. Itu adalah pemahaman yang enggak salah sih, enggak salah dengan pemahaman itu. Tapi tahukah teman-teman, pada video kali ini saya pengen mengedukasi kita semua, teman-teman juga yang mungkin saat ini adalah seorang karyawan atau mungkin lagi menjalani bisnis atau UMKM yang penghasilan teman-teman sebenarnya sudah termasuk dalam objek pajak. Kalau karyawan itu 60 juta ke atas itu sudah termasuk objek pajak dan teman-teman semuanya udah harus yang namanya lapor bayar PPh 21, kemudian lapor SPT tahunan. Kalau yang penghasilannya masih di bawah 60 juta per tahun itu masih aman karena kebijakan pemerintah yang terakhir adalah teman-teman semuanya yang penghasilannya tidak lebih dari 60 juta per tahun, teman-teman tidak perlu repot-repot untuk melaporkan SPT. Tapi kalaupun teman-teman pengen taat pajak, ya monggo dilaporkan saja dengan status nihil. Jadi teman-teman memang harus berhati-hati dengan ketika teman-teman memilih untuk tidak melaporkan SPT teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah yang membuat kita terjerumus dalam perkara pajak yang berikutnya adalah ketika kita melaporkan SPT kita tidak yang sebenar-benarnya gitu. Jadi sebenarnya penghasilannya si A misalnya bekerja di sebuah perusahaan memiliki gaji yang per tahunnya itu 80 juta misalnya, sebenarnya sudah termasuk objek pajak dan dia harus bayar pajak PPh 21 misalnya. Tetapi karena dia tidak mau bayar pajak kemudian dia bikin penghasilannya di bawah 60 juta. Itu berarti teman-teman sedang tidak melaporkan SPT teman-teman yang sebenar-benarnya dan itu bisa
berujung pada pidana ketika nanti suatu saat teman-teman ditemukan atau diperiksa, teman-teman tidak mampu mempertanggungjawabkan semuanya karena dilihat dari rekam jejak. Karena sekarang pajak sudah bisa melihat rekam jejak kita di ATM atau di kartu-kartu bank yang teman-teman punya. Itu hampir semua bank sekarang udah bekerja sama dengan pajak. Jadi hati-hati teman-teman dalam melapor SPT, dalam tidak melapor SPT, bahkan dalam melapor SPT pun juga teman-teman perlu hati-hati. Ya, itu kurang lebih. Dan yang berikutnya, kenapa kita bisa dipenjarakan gara-gara pajak? Ketika kita tidak melapor SPT atau ketika kita melapor SPT, kita ditemukan kejanggalan misalnya oleh petugas pajak misalnya, kemudian dikirim surat teguran, terus kita tidak mengindahkan teguran-teguran itu atau surat sanksi denda kita tidak mengindahkan, terus kemudian suatu saat kita diperiksa, kita menolak untuk diperiksa misalnya karena dengan banyak alasan, itu juga bisa kita dipidana gara-gara kita menolak pemeriksaan dari kantor pajak. Karena pemeriksaan itu adalah menjadi hak veto atau adalah menjadi hak utama dari petugas pajak. Jadi kapanpun petugas pajak mengirimkan surat pemeriksaan terhadap kita harus siap untuk diperiksa. Kurang lebih seperti itu. Oke, masalah yang berikutnya adalah kita bisa dipenjara karena kita memperlihatkan pencatatan pembukuan yang tidak sebenar-benarnya atau dokumen yang palsu, misalnya kita serahkan kepada pajak, suatu saat kita diperiksa, kemudian kita perlihatkan dokumen yang selama ini kita miliki karena kita takut diperiksa misalnya. Sebulan kemudian saya akan periksa kantor kamu, sebulan kemudian saya akan periksa usaha kamu misalnya, karena kita takut karena sebenarnya dokumen yang kita miliki tidak ada yang sebenar-benarnya, kemudian kita membuat suatu dokumen-dokumen palsu untuk menutupi semua pengeluaran pajak yang selama ini kita tulis di SPT misalnya. Itu juga bisa kita berujung pada pidana, kita bisa dipenjarakan, bahkan kita bisa masuk bui gara-gara kita memalsukan dokumen atau kita memalsukan pembukuan yang ada di dalam perusahaan kita, teman-teman. Jadi memang pentingnya kita mengerti akun, pentingnya kita memahami akun ketika kita bekerja di sebuah perusahaan itu dalam kita mengelola pajak. Misalnya kalau teman-teman bekerja sebagai tax manager misalnya atau mungkin bagian pajak yang teman-teman harus menyusun laporannya, teman-teman harus melapornya, pahami betul-betul setiap akun-akun yang teman-teman pengen laporkan ke pajak gitu ya. Jadi memang sangat harus berhati-hati di dalam menyusun pembukuan yang kita pengen laporkan ke pajak. Karena ketika kita salah menyusun atau ditemukan ada sesuatu kejanggalan di dalam pembukuan yang kita susun, teman-teman bisa berujung pidana atau teman-teman bisa dipenjarakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan tidak menyetor ya, tidak menyetor pajak yang kita pungut. Misalnya mungkin ini lebih ke perkara perusahaan misalnya tentang PPh 22 atau PPh 23 misalnya. Ketika seseorang karyawan di dalam perusahaan menerima komisi, kemudian kita potong PPh 22-nya, terus kemudian PPh 22 itu kita tidak laporkan ke perusahaan, ketika nanti ditemukan dan kita diperiksa dan temukan kejanggalan itu, kita juga bisa berujung pada sanksi bunga, sanksi denda, sanksi peningkatan, bahkan mungkin berujung pada sanksi pidana. Jadi teman-teman hati-hati sekali di dalam menyusun, di dalam melapor, di dalam membuat laporan pajak. Karena sebenarnya pajak itu kan self assessment. Dari pajak itu adalah kita yang membuat, kita yang menyusun, kita yang membayar, dan kita yang melapor. Jadi semuanya tergantung kesadaran kita sendiri, teman-teman. Oke, untuk menutup video kita pada kali ini adalah saya ingin memberikan tips buat teman-teman semuanya dalam menyusun pajak atau supaya kita bisa terhindar dari perkara pajak. Kita bisa terhindar dari perkara pidana pajak, kita bisa terhindar dari sanksi administrasi pajak. Misalnya sanksi bunga, sanksi denda, sanksi peningkatan, dan sanksi pidana. Saya memberikan beberapa tips kepada teman-teman semuanya. Yang pertama itu teman-teman wajib memiliki NPWP. Ketika teman-teman sudah menjalani bisnis, teman-teman sudah membuat perseroan terbatas PT, CV, PD, atau mungkin pun UMKM misalnya yang sudah menjalani bisnis usaha, teman-teman wajib memiliki NPWP dan di dalam proses teman-teman semuanya menjalani bisnis, teman-teman please untuk mengikuti standar-standar pajak yang ada. Terus kemudian yang keduanya adalah ketika teman-teman memiliki NPWP, tips yang kedua adalah teman-teman please untuk melaporkan pajak SPT tahunan teman-teman. Jadi pada satu periode tahunan pajak itu teman-teman bisa melaporkan
melaporkan SPT teman-teman di pajak. Itu tips yang kedua supaya kita terhindar dari pidana pajak. Terus tips yang berikutnya yang ketiga adalah kita melaporlah SPT dengan yang sebenar-benarnya, dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai ada indikasi-indikasi teman-teman pengen memperkecil pajak teman-teman, akhirnya melakukan beberapa usaha-usaha yang akhirnya nanti bisa menjebak diri kita sendiri. Maka oleh karena itu tidak apa-apalah bayar lebih sedikit, lebih mahal, tidak masalah. Toh pun pajakan juga kita sama-sama membantu pemerintah, sama-sama membantu negara kita ini dalam mengembangkan, mengelola pemerintahan yang ada. Terus kemudian yang berikutnya adalah teman-teman dalam menyusun pembukuan, dalam melapor pajak SPT tahunan, teman-teman please lampirkanlah dokumen-dokumen yang sebenar-benarnya supaya teman-teman bisa terhindar dari masalah pajak. Terus kemudian yang terakhir adalah hitung dan setorlah pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Karena itu adalah hal yang paling penting dikoreksi oleh pajak, yaitu berapa nilai yang kita setor dan berapa nilai yang sebenarnya harus kita setor. Jadi dua hal ini memang sangat beda tipis. Harusnya kita setor berapa, kemudian kita setor berapa, itu juga ketika nanti ditemukan kejanggalan, teman-teman bisa berujung di bui. Jadi mungkin itu aja video kali ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Please sebagai anak muda, sebagai pelaku usaha mungkin, sebagai pekerja di dalam perusahaan mungkin, teman-teman jadilah orang yang bijak di dalam membayar pajak. Jadilah orang yang taat di dalam membayar pajak, karena pajak itu oleh kita dan untuk kita juga. Demi kemakmuran bangsa kita, demi perkembangan bangsa kita, demi kemajuan bangsa kita, selayaknya lah kita harus bayar pajak teman-teman. Orang pintar pasti bayar pajak, kata pajak. Terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Terus teman-teman juga bisa komen mau request saya bahas apa di video berikutnya. Teman-teman bisa request saja di kolom komentar. Terus teman-teman mungkin bisa subscribe untuk berlangganan video saya. Ketika saya update video terbaru, teman-teman bisa secara otomatis menerima notifikasinya. Dan kemudian mungkin teman-teman bisa share video ini untuk membagikan edukasi ini ke teman-teman yang lebih banyak lagi. Salam, bye-bye.